Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di SAP kedua, mata kuliah filsafat ilmu dan metode penulisan ilmiah. Sekarang saat ini kita membahas terkait dengan jendela Johari kaitannya dengan filsafat ilmu ya. Jadi di dalam SAP yang kedua ini nanti kita berbicara terkait dengan pemahaman dan interpretasi jendela Johari dalam rangka menjadi seorang ilmuwan ya. Jadi dasar seorang filsafat yang dia sebagai model yang nantinya dapat mengungkapkan diri dan mendapatkan umpan balik bagi pengenalan diri seseorang. Melalui jendela Johari nanti kita bisa memperoleh informasi mengenai perasaan, pengalaman, juga pandangan dan sikap, keterampilan, niat, dan motivasi tentang diri seseorang serta hubungannya dengan orang lain yang dilihat dari empat perspektif jendela Johari dari 1 sampai 4. Nah, sebelum masuk ke jendela Johari sebagai pengantar, kita mulai dengan pemahaman terkait dengan tahapan-tahapan yang kemudian mengarah pada bagaimana membentuk seorang ilmuwan yang mulia dari sisi eh, apa namanya filsafat ilmu. Kita mengenal apa yang disebut dengan kasus Hamlet ya atau Hamlet case yang merupakan kasus klasik dari individu yang tidak dapat membuat keputusan ya. Penjelasan klasiknya itu berwujud dua, yaitu yang kita sebut dengan depth psikologi atau psikologi dalam, merupakan paradigma pencarian penyebab perilaku seseorang jauh di dalam jiwa atau hati orang tersebut. Sedangkan yang kedua berwujud salo psikologi atau psikologi dangkal, ya, merupakan paradigma yang mengubah perhatian pada berbagai kesulitan, pada pembuatan keputusan yang rasional yang ditekankan pada adanya keterbatasan informasi yang tersedia ya dalam mengambil keputusan yang baik. Melalui kasus Hamlet ini, keputusan dibuat dalam keadaan tidak menentu, sehingga bisa terjadi kesalahan atau galat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, tetapi keputusan itu tidak dapat dihindari untuk diambil. Nah, ini merupakan tragedi dramatik yang mungkin harus dihadapi oleh seseorang manusia dalam kondisi yang normal, tetapi juga terhadap pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan secara umumnya. Nah, tema umum paradoks. Paradoks adalah pernyataan di mana kemudian eh, hal atau pernyataan itu diragukan, tetapi kemudian pernyataan itu ternyata mengandung kebenaran. Jadi pernyataan yang diragukan pada awalnya, tetapi sebenarnya pernyataan itu mengandung kebenaran. Nah, ini sering umum ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang disebut dengan paradoks. Tema-tema umum dalam paradoks yang langsung atau tidak langsung termasuk rujukan diri, ya. Kemudian ketidakterbatasan atau infinity, definisi sirkular, dan kebingungan dalam level penalaran. Paradoks yang tidak berdasarkan kesalahan yang tersembunyi biasanya terjadi karena pemahaman yang kurang tepat terhadap konteks atau bahasa, atau biasanya kita pesan atau informasi kaitannya dengan filsafat ilmu. Paradok memainkan peranan yang sangat penting dalam falsafah moral atau debat mengenai etika ya, dan dapat disebut dilema atau dilema etika, baik kejujuran, keadilan, integritas moral, profesionalisme, tanggung jawab, dan saling menguntungkan. Misalnya dalam kasus-kasus, misalnya kasus korupsi, ya, kasus malpraktek, ya, kemudian kasus plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan beberapa hal yang lain. Nah,
Kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan ESQ dan tujuan hidup manusia yang sukses dan mulia. ESQ yang kepanjangan dari Emotional Spiritual Question. Ya. Jadi banyak orang yang sukses tetapi tidak mulia. Sebaliknya, tidak banyak yang mulia tetapi kemudian tidak sukses. Seperti itu. Jadi peluang sukses menjadi mulia, apakah cukup besar? Nah, kita lihat. Jadi untuk sukses dan mulia, itu diperlukan integrasi dari apa yang disebut dengan IQ, ya intelligent quotient, kemudian EQ, emotional intelligence, dan SQ, ya spiritual intelligence. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Ari Ginanjar Agustian yang merujuk beberapa peneliti dari luar. Nah, di dalam perspektif kubik leadership, nah artikulasi ketiganya kemudian diwakili dengan yang kita sebut dengan keyakinan, aksi, dan pekerti. IQ berkaitan dengan soal-soal logika dan pemecahan masalah, ya. EQ berkaitan tentang bagaimana kita memahami dan mengelola emosi kita yang berhubungan dengan orang lain. Sedangkan SQ, ya, atau spiritual intelligence tentang makna dan nilai-nilai hidup dari kita. ESQ dan tujuan hidup manusia untuk sukses dan mulia, kita mengenal beberapa karakter penting ya untuk manusia sebagai pembelajar menjadi insan kamil ya. Adalah misalnya bertakwa kepada Tuhan, kemudian cinta pada pekerjaannya, kemudian ikhtiar, ya, tawakal dan bersyukur serta bersabar dan istiqomah. Ini karakter penting yang terkait dengan integrasi ESQ tadi, emosional, spiritual, question ya. Dalam perjalanan menjadi insan yang sukses dan mulia, unsur-unsur positif itu harus dikedepankan dan unsur-unsur negatif itu kemudian dikikis, ya, kikis habis. Nah, kemudian kita melihat beberapa ilustrasi dari survei yang dilakukan ya di mahasiswa ya. Ini contohnya di kasus di Institut Pertanian Bogor, Universitas uh, IPB ya, mengenai karakter baik dan buruk. Nah, terdapat 20 potensi baik dari mahasiswa ya. Contoh yang dikoleksi dari pendapat mahasiswa ya dari masyarakat. Yang pertama, kita mengenal yang kita sebut dengan jujur, kerja keras, disiplin, tanggung jawab. Kemudian ada optimis, percaya diri, rajin ya, rasional. Termasuk juga cerdas dan bertakwa. Kemudian 10 lainnya kreatif, ya, sabar, ikhlas, dan dermawan. Kemudian penyayang, bijaksana, rendah hati, santun, ya, serta penolong dan pemaaf. 20 potensi baik yang dihasilkan dari survei yang dihasilkan dari mahasiswa IPB. Sedangkan 20 potensi sifat buruk dari mahasiswa, ya juga sama koleksi dari pendapat yang ada. 10 diantaranya adalah pemarah, egois, malas, minder. Kemudian sombong, buruk sangka, iri hati, pesimis, kemudian pemboros dan rakus. 10 lainnya adalah penakut, pendendam, pembohong, pencela, masuk dalam kelompok potensi sifat buruk, kemudian kejam, cepat puas juga tidak bagus, penghindar, kemudian nyinyir, serta labil dan peragu. Ya, itu sifat-sifat yang ada dari diri kita ya, dicerminkan dari survei yang ada di mahasiswa. Nah, kemudian ada sifat kotor dari kita yang mempunyai daya rusak yang tinggi ya. Ini menurut kubik leadership tadi ya. Di antaranya adalah ingkar, kemudian angan-angan, sombong, dan dengki. Ya. Sombong adalah merasa lebih dari orang lain. Ini yang sering kita temui di masyarakat. Ya. Seorang filsuf biasanya tidak sombong. Jadi sombong merupakan bagian yang merupakan sifat kotor yang bisa merusak, ya, bisa merusak diri sendiri dan orang lain. Penyebab sombong menurut penelitian Al-Ghazali yang saya pakai Al-Ghazali itu adalah perbedaan ilmu ya, kemudian ibadah, amal, kemudian perbedaan keturunan, kecantikan, ketampanan ya, kemudian juga kekayaan serta kekuasaan dan kekuatan. Ya.
ini memiliki banyak pengikut atau keluarga yang besar. Ya, contohnya misalnya eh, cerita dari Ramses Firaun dulu ya, karena kuotanya besar, ya banyak pengikutnya, kemudian dia merasa sombong, dia menghalalkan segala cara, dia merasa sebagai seorang Tuhan, ya, yang harus diikuti perintahnya. Kemudian ini sifat kotor kedua ya, kelompok dari sifat kotor yang punya daya rusaknya sedang. Kalau tadi tinggi ini sedang, sama menurut Kubik Leadership. Di antaranya adalah riak ya, kemudian merusak, egois, dan tamak ya. Ini juga bisa merusak ya, merusak dengan daya rusak yang sedang. Riak misalnya melakukan sesuatu untuk mengharap pujian dari orang lain. Jenis-jenis riak itu di antara yang kemudian berkembang di masyarakat, riak fisik ya, rasa tampan, rasa gagah, rasa sempurna ya. Dia dalam berpakaian punya pakaian yang bagus, dia selalu ingin menunjukkan kepada orang lain ya, pakaian yang mahal ya. Kemudian dia dalam perkataan ya, dia merasa sempurna, pinter, pandai gitu ya. Dari dia kemudian suka dominan mengatur dan sombong. Dia punya pengalaman yang bagus, dia punya skill yang bagus dan sebagainya. Kemudian dia dalam beramal. Jadi kalau bisa ya, kalau riak di dalam beramal di dalam agama kita kan tangan kanan memberi, tangan kiri kita sebaiknya tidak tidak tahu, gitu ya. Jadi kemudian amalnya akan bermanfaat. Ini sifat kotor yang kemudian mempunyai daya rusak yang sedang terhadap kemuliaan kita. Ya. Kemudian sifat kotor yang ketiga yang dapat atau mempunyai daya rusak yang rendah. Ya, pelan-pelan dia akan merusak. Jadi akhlak kita bisa rusak, eh, sifat-sifat baik kita juga akan berkurang. Ya, kemudian tergerus pertama, putus asa, kemudian cepat puas, ya, pelit, dan kemudian malas. Putus asa ini sebagian besar orang sering mengalami. Ya. 90% orang yang gagal itu sebenarnya belum tentu gagal. Hanya saja mereka cepat menyerah. Di putus asa ini sesuatu yang kemudian pelan-pelan merusak ya mental kita sehingga kemudian kita tidak punya eh, kepercayaan ya, yang menyebabkan kita cepat putus asa, tidak sabar, tidak kuat mental dan sebagainya. Ya, biasanya tidak sabar ini kita sering lihat ujian di dalam menghadapi kehidupan. Ya, lemah mental, tidak mau belajar dari kegagalan. Gagal dia tidak mau berusaha lagi. Ya, cepat putus asa. Kemudian di antara yang kedua nih yang penting juga adalah cepat puas. Jadi tidak optimal apalagi maksimal. Menurut Paul Stoss ya, itu ada tiga yang tergolong dari kelompok cepat puas nih. Yang kita sebut dengan Guites. Jadi dia menghindar dan mundur. Ya. Kemudian yang kedua, Campers. Dia cepat puas dan merasa nyaman. Jadi dia tidak mau lagi berusaha untuk meningkatkan kapasitas kemampuan. Jadi dia cukup di zona nyaman saja. Ya. Kemudian Climbers, ya, mencapai puncak dan menikmati ciptaan Tuhan. Jadi kemudian dia akhirnya bersifat eh, tidak imbang antara duniawi dan apa akhirat gitu ya. Karena dia sudah mencapai puncak dan kemudian dia ingin menikmati ciptaan Tuhannya, ya, dia ingin mengejar hal lain ya. Duniawinya tercapai, kemudian mengejar akhiratnya dan kemudian ada ketimpangan di situ, ya, tidak imbang, ya. Itu yang kita sebut cepat puas. Cepat puas juga, walaupun kita sukses, kadang kalau cepat puas kita tidak berkembang. Ini juga lama-lama akan merusak, yang mempunyai kemampuan dalam merusak secara perlahan dari apa perilaku mental kita. Nah, kita mulai masuk ke apa yang disebut dengan jendela Johari. Kalau kita melakukan perenungan, kita bisa mengenali diri kita sendiri itu seperti apa. Ya, nanti kita melakukannya, merepresentasikannya, memotret diri kita itu dengan analisa 4 ruang, itu yang kita sebut dengan jendela Johari. Nanti ada jendela 1, jendela 2, jendela 3, dan jendela 4. Ya, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, dari bagaimana kita mengenali diri kita berdasarkan apa yang tidak diketahui atau diketahui orang lain.
dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui dari diri kita yang dilihat orang lain. Ya, nanti ada area bebas, ya area terbuka, ada area yang tersembunyi, ya hidden, ada juga area yang kemudian menjadi area yang dianggap gelap gitu ya, kita tidak tahu apa-apa gitu ya, blind gitu, dan kemudian ada area di mana kemudian yang keempat itu eh, area yang kemudian merupakan kombinasi dari apa yang kemudian kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Jadi rahasia seperti itu. Nah, dengan ikhlas dan semangat melakukan perbaikan diri itu merupakan syarat untuk menjadi ilmuwan atau filsuf yang mulia. Kemudian kita kenal. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri tuh menilai apa keburukan dan keterbatasan kita. Ya. Dan kemudian nanti kita bisa tahu bagaimana mengatasinya, ya, dengan mencoba melihat menggunakan jendela Johari yang banyak digunakan sebagai dasar untuk eh, pemahaman terkait dengan filsafat ilmu ini. Nah, four state of learning, ya. Jadi teori kompetisi dasar. Jadi sebelum kita masuk ke Johari itu ada 4 tahapan pembelajaran yang merupakan penjelasan tentang bagaimana orang mempelajari sesuatu yang baru. Ya, ada 4 tahapan. Yang pertama, yang berkembang dari ketidakmampuan bawah sadar. Jadi Anda secara tidak sadar, Anda tidak tahu bahwa Anda itu tidak mengetahui sesuatu. Ya, tidak sadar di bawah tidak kemampuan bawah sadar itu Anda tidak tahu bahwa Anda tidak mengetahui sesuatu. Kemudian yang merupakan tahapan pembelajaran yang kedua, yang berkembang hingga ketidakmampuan sadar. Jadi yang tadi di bawah sadar, ini sadar. Jadi Anda sadar tuh, Anda sadar bahwa Anda tidak tahu, tidak kompeten dalam sesuatu hal. Ya. Yang pertama Anda tidak sadar tuh bahwa Anda tidak mengetahui. Yang kedua Anda sadar bahwa Anda tidak tahu, tidak kompeten, tidak ahli, tidak terampil. Itu Anda tahu. Itu tahapan yang nomor dua. Tahapan pembelajaran yang ketiga yang berkembang hingga kompetensi sadar. Jadi Anda sadar bahwa untuk mengembangkan keterampilan di bidang tertentu ya atau kompetensi bidang tertentu itu Anda harus memikirkannya. Kemudian Anda harus mencari solusinya. Anda sadar bahwa kalau kemudian Anda ingin berkembang, Anda harus banyak belajar. Anda harus banyak berpikir. Jadi kompetensi sadar. Sedangkan yang masuk ke tahap pembelajaran yang terakhir, keempat, yang berkembang hingga tahap akhir kompetensi bawah sadar. Ya. Yang keempat ini Anda sudah merasakan bahwa Anda itu sebenarnya sudah ahli ya dalam hal tertentu dan kemudian secara alami itu kemudian muncul. Ya. Anda tidak perlu lagi belajar karena sudah punya kemampuan itu. Anda sudah kompeten. Nah, ini first state of learning ya, tahapan pembelajaran dari Anda. Tidak tahu dan tidak mengenal ilmu itu sampai kemudian Anda menjadi ahli dan kemudian akan muncul secara alami. Itu yang kemudian dikembangkan oleh Abraham Maslow ya, yang dikembangkan di abad ke-19. Nah, dengan demikian kemudian Joseph Lund dan Harrington Ingram tuh di abad 19 berikutnya, 1955 tepatnya, mengenalkan apa yang disebut dengan jendela Johari atau Johari Window. Ya, jendela ini menawarkan cara untuk melihat bagaimana kepribadian itu diekspresikan. Bukan untuk mengukur kepribadian, tapi bagaimana kepribadian itu bisa diekspresikan. Ya, melalui jendela ini ada 4 jendela. Dengan jendela Johari ini kemudian dapat memberikan informasi mengenai perasaan, pengalaman Anda, pandangan kita, sikap kita, keterampilan, niat, dan motivasi tentang seseorang ya, atau tentang diri seseorang ya, tentang kita misalnya, serta hubungannya dengan orang lain, dengan kelompok yang dapat melihat apa yang kemudian ada di diri kita yang kita tidak tahu atau bahkan yang kita tahu atau bahkan dua-duanya kita tidak tahu. Kemudian kita bisa mencari solusi untuk bagaimana mengatasinya. Ya, dengan demikian kemudian kita akan masuk ke tahapan yang lebih bagus menjadi manusia atau
mempunyai epistemologi yang baik seperti itu. Nah, model ini kemudian dikembangkan untuk mengungkapkan, dan ini mengungkapkan diri dan mendapatkan umpan balik, ya, karena ada orang lain yang melihat, ya. Ada orang lain yang kemudian menyampaikan, ya, terhadap pengenalan diri seseorang, misalnya kita seperti itu. Jadi model untuk pengungkapan diri dan umpan balik, ya, bagi pengenalan diri dan solusi yang kemudian bisa diterapkan untuk melihat kekurangan kita yang dilihat orang lain. Manfaatnya apa kira-kira Johari Windu ini? Sebelum kita masuk lagi yang melihat, nah, model Johari Windu ini sampai sekarang dianggap tetap relevan, terutama menghadapi tuntutan saat ini, ya, yang sangat menekankan terhadap soft skill. Ya, jadi keterampilan, kemampuan, ya, keahlian itu sekarang juga menjadi hal yang penting. Oleh karena itu ini dianggap masih sangat relevan kaitannya dengan hubungan interpersonal, ya. Kemudian adanya pengaruh dari perilaku, ya, dari kita, dari orang lain, dari kelompok, ya, dari lingkungan. Kemudian empati, kerjasama, dan pengembangan antar kelompok. Ya. Ada juga nanti ya setelah jendela Johari ini kita bisa melihat bagaimana model komunikasinya supaya kemudian di jendela Johari ini kita akan mendapat kesempurnaan dalam melihat dan kemudian melengkapi apa yang kemudian diperlukan dari informasi kita terkait dengan komunikasi dan isi pesan atau konteks yang disampaikan, ya, dalam diskusi, dalam komunikasi kita baik interpersonal, intrapersonal, ya. Kemudian komunikasi untuk penyampaian pesan, ya, dari kita ke kelompok yang lebih banyak atau masyarakat lebih banyak atau massa, ya, dan beberapa yang lain nanti kita lihat. Ya. Beberapa hal lainnya misalnya menemukan kenali atau mempersepsikan diri dan membuka diri bagi orang lain, memperlihatkan dan meningkatkan pengenalan diri. Kemudian meningkatkan komunikasi yang tadi, ya, komunikasi interpersonal, intrapersonal, dinamika tim dan hubungan antar tim. Jadi manfaat dari jendela Johari itu kemudian bisa melihat, ya, diri kita, kemudian membuka diri kita bagi orang lain dan dapat meningkatkan komunikasi. Komunikasi dengan diri kita, ya, intrapersonal dengan kemudian dengan orang lain, ya, dan dari lingkungan. Ini yang disebut dengan jendela Johari, ya. Jadi ada 4 area, 4 jendela. Jendela satu, ya, open atau free area. Jendela kedua yang disebut dengan hidden area, area yang tersembunyi, ya, yang disembunyikan atau yang tidak terlihat. Kemudian blend area, area yang kemudian kita ini model buta gitu, ya. Area di mana kita buta nanti pada saat apa, dan kemudian unknown area, area yang kita tidak ketahui. Jadi model kayak secret area, ya. Kita tidak tahu, menjadi rahasia alam. Yang pertama yang open atau free area, area terbuka atau area yang bebas free. Itu adalah area di mana known by self, kita mengetahui eh, tentang sesuatu di mana orang lain juga tahu, known by other. Known by self, yang kita ketahui dan diketahui orang lain. Jadi tidak ada rahasia di situ. Jadi itu terbuka. Nah, itu yang disebut dengan jendela pertama. Kemudian jendela yang kedua, known by self, yang kita ketahui tetapi unknown by others. Ya, jadi tidak diketahui orang lain. Kita yang tahu tapi orang lain tidak tahu. Nah, itu hidden area, ya, area yang kemudian tersembunyi atau kita sembunyikan. Rahasia kita, ya, gitu. Kemudian jendela yang ketiga yang blind area, yang area di mana kemudian dianggap gelap gitu atau buta, itu yang unknown by self. Kita tidak tahu, ya. Ya, area di mana kemudian kita tidak mengetahui sesuatu, tapi orang lain tahu gitu. Kita tidak mengetahui apa yang kurang dari diri kita, tapi orang lain tahu. Nah, pada saat itu kemudian disebut dengan blind area. Ini yang membutuhkan bagaimana solusi kita untuk kemudian memperbaiki diri kita. Ya, karena ada masukan dari orang lain. Seperti psikiater kan bisa, ya, kalau kita sering berkunjung ke psikiater, kalau kita punya masalah
tentang diri kita gitu ya. Nah, nanti itu akan disampaikan. Ini yang blind area-nya akan menjadi terbuka karena akhirnya menjadi nomor satu. Ya, known by self juga known by others. Sama-sama mengetahui. Ya, sifat kita juga diketahui orang lain. Ya, sama-sama diketahui. Oh, ternyata dia orangnya terbuka. Dia orangnya ramah. Ya. Oh, dia orangnya pemarah. Dia paham dia pemarah. Orang lain juga tahu dia pemarah. Yang unknown bicep ini kita tidak tahu bahwa kita punya sifat iri dengki. Tapi orang lain tahu kita itu pendengki. Oleh karena itu, kalau kemudian itu disampaikan, kita tahu bahwa kita punya kekurangan. Nah, kita tidak dapat memperbaiki sendiri kalau kita tidak dievaluasi orang. Bagus nih, yang jendela johari banyak dipakai untuk banyak hal. Kemudian unknown bicep, yang area keempat, yang unknown area itu, kita tidak mengetahui unknown bicep, kita tidak tahu gitu. Tapi orang lain juga tidak tahu gitu. Nah, itu yang disebut dengan unknown area. Nah, dengan jendela jauh ini kita bisa merefleksi diri, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang orang lain bisa beri masukan untuk kita, gitu ya. Dan kemudian apa solusi yang bisa kita tempuh untuk perbaikan sehingga menjadi orang dengan akhlak yang lebih mulia, ya. Jadi arah ke filsafatnya Anda juga semakin tinggi dan ini bisa dilengkapi. Nah, ini yang tadi ya penjelasan secara umumnya. Yang jendela pertama itu hal yang kita ketahui tentang diri kita, orang lain juga ketahui, ya. Itu open atau free area yang tadi. Kemudian hidden area itu hal yang kita ketahui, unknown by self, known by self, ya, tetapi orang lain tidak mengetahui. Ya, orang lain tidak tahu tuh. Nah, jadi rahasia itu secret sendiri. Jadi oh tentang keburukan kita orang nggak boleh tahu. Jadi kita kelihatannya ramah. Nah itu orang nggak tahu. Tapi kalau kemudian orang tahu, sama-sama tahu, jadi open atau free area. Nah, kemudian yang ketiga yang blind area ini hal-hal yang diketahui orang lain ya atau kita tidak tahu itu tapi orang lain tahu. Itu blind area. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan kita untuk mendapatkan masukan. Kemudian yang keempat, jendela keempat, jendela apa namanya Johari yang keempat, window apa namanya unknown area yang disebut dengan unknown area itu hal-hal yang kita tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Jadi hal-hal yang masih misteri ya. Misteri sehingga kemudian kita tidak tahu. Nah, dari keempat ini kemudian will change through communication. Ini semua dapat dirubah dengan adanya komunikasi. Komunikasi melibatkan pesan ya. Pesan itu ada isi atau konteks yang kemudian kita akan melihat bagaimana model komunikasi sehingga kemudian bisa disampaikan dari komunikatornya ke sender atau penerima pesan itu. Ya, ini diawali dari jendela johari tadinya. Nah, dengan demikian kemudian ini yang bisa kita lihat. Oh, I can see you. Saya dapat lihat Anda itu dari orang lain dari pihak others. Misalkan diri Anda kemudian masuk di ruang di jendela johari kita tahu posisi kita di mana di room satu kah, room 2, room 3 atau room 4. Di mana masing-masing room ini nanti kita bisa mendapatkan solusi, mendapatkan saran masukan dari lingkungan dari others atau dari orang lain. Dan biasanya yang mengenali pertama ada orang yang paling dekat oleh karena nanti ada komunikasi yang dilaksanakan oleh kita dengan orang yang kita kenal. Ya, nanti kita lihat. Nah, tuliskan 5 karakter utama Anda. Ini contoh-contohnya di bawah ini misalnya kalau itu mirip juga dengan Anda. 5 saja. Jadi write down your 5 main karakter. Ya, karakteristik. Misalnya Anda itu seorang grumpy atau pemarah. Ya, tidak apa-apa gitu ya. Supaya kemudian kita tahu apakah itu juga yang sama yang dilihat oleh orang lain. Jadi interpretasi kita itu apakah kemudian sama apa yang kita tuliskan itu juga seperti yang kita bayangkan orang lain tahu tentang kita atau beberapa tidak tahu. Kemudian suka memaafkan ya forgiving dan laughing atau kindly ya. Baik hati, ramah ya. Kemudian orangnya apa namanya penuh kasih gitu ya. Kemudian easy going orangnya santai, cuek gitu ya. Atau juga dia patient ya, orangnya penyabar ya dan lain sebagainya. Jadi coba tuliskan itu untuk belajar kita mengenai diri sendiri. Nah, kemudian what is communication? Apa itu komunikasi? Nah,
Komunikasi itu penting karena 70 sampai 80% waktu seseorang itu ternyata habis untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi lewat apa? Lisan ya. Kemudian bisa tulisan, menulis, membaca, berbicara, mendengarkan. Ya. Jadi penting komunikasi itu. Karena komunikasi yang salah ya, akan menyebabkan dampak atau outcome seseorang efek yang berbeda gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi mungkin menjadi kunci, ya, menjadi kunci di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita komunikasi tidak pas, mispersepsi bisa perang, tuh, bisa bunuh-bunuhan. Hanya karena tidak paham, komunikasi tidak lancar. Atau dengan perbedaan intonasi, orang Madura, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Banjar, ya. Kemudian orang Aceh dan sebagainya itu cara berbedanya beda, intonasinya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kalau kemudian terjadi mispersepsi hanya karena ada perbedaan yang kita tidak pahami, maka kemudian bisa dampak negatif yang muncul, berantem, bunuh-bunuhan, masuk penjara, dan lain sebagainya, caci maki dan sebagainya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi hal yang penting. Ya, pesan yang disampaikan juga harus bagus dan untuk hal tertentu harus ada ilmunya. Kita harus belajar, ya, bagaimana menyampaikan pesan dari seorang komunikator, ya, atau source itu sampai kemudian ke sender, ya, orang yang menerima komunikasinya. Ya, di sana bunyinya A sampai di sender, ya sampai ke penerima itu harus juga sender anu juga A gitu ya, tidak boleh berbeda. Nah, menurut Anda ini ada beberapa yang kemudian kita coba lihat dari komunikasi dengan membedakan sedikit bahasa ya. Dalam komunikasi misalnya salah ya, misalnya perbedaan antara mendengar dan mendengarkan mirip ya, kosakatanya juga kurang lebih sama tapi ternyata perbedaannya besar. Ini keahlian dari seorang komunikator atau source nanti di dalam model komunikasi yang disampaikan oleh peneliti tertentu nanti kita lihat itu kemudian menjadi mispersepsi seperti itu. Kalau mendengar itu hanya tindakan untuk merasakan suara melalui telinga. Oh kita dengar. Itu orang yang tidak tuli bisa dengar. Tetapi mendengarkan adalah sesuatu yang kemudian dipilih secara sadar, memerlukan konsentrasi dari otak Anda, otak kita, untuk memproses makna dari kata dan kalimat yang dia dengar gitu. Oh ini bahasanya bagus, ini pesannya bagus. Oh ini ngajak berantem. Oh ini orangnya sirikan. Oh ini orangnya pemarah. Jadi dari mendengarkan kemudian kita bisa memproses makna dari kalimat yang disampaikan. Tapi kalau mendengar hanya karena kalau kita tidak tuli kita bisa mendengar. Tapi kemudian hanya itu. Kita hanya merasakan suara yang kemudian masuk ke telinga itu mendengar. Mendengarkan kemudian jauh berbeda. Ya, mendengarkan itu mengarah kepada pembelajaran. Ya. Dan hal ini mencakup memberikan perhatian dan fokus yang nyata dengan maksud untuk memahami dan kemudian merespon dengan tepat. Ya, dengan demikian mendengarkan dengan benar adalah keterampilan yang perlu dipelajari dan perlu juga dipraktekkan. Ya. Jadi banyak orang berantem hanya karena salah komunikasi atau komunikasinya itu tidak sejajar. Ya. Kalau kita bicara dengan orang yang kemudian kita kenal ya, yang tadi eh, apa namanya interpersonal gitu, orang yang kita kenal, kita sejajar kedudukannya, maka kemudian kalau ada bahasa-bahasa yang tidak pas sedikit atau gurau gitu, kemudian mereka bisa paham. Tapi kalau kemudian tidak pas gitu ya dengan kelompok yang berbeda atau dengan strata pendidikan berbeda, strata status berbeda, umur berbeda, ya, kita salah ngomong sedikit kemudian bisa menjadi miskomunikasi. Nah, tipe dari communication definisi, ya, definisi komunikasi. Ada beberapa yang kita lihat dari beberapa sosiologi, kemudian jurnal psikologi, ya. Apa itu yang disebut dengan definisi komunikasi? Tipe-tipenya. Nanti kita lihat. Komunikasi sendiri merupakan mekanisme di mana hubungan dari manusia ada dan kemudian berkembang dari sisi keilmuan sosiologi ya, sisi sosiolog ya. Kemudian komunikasi adalah proses di mana seseorang menceritakan sesuatu kepada orang lain ya melalui kata-kata tertulis atau lisan.
verbal, non-verbal. Ya, komunikasi bisa dilakukan secara itu. Nah, ini menurut jurnal ya, menurut kajian kalau kita lihat di aspek jurnal. Kemudian yang ketiga, komunikasi adalah proses di mana seorang individu yang kita sebut dengan source ya atau komunikator ya mengirimkan rangsangan. Biasanya simbol verbal bisa juga non verbal sebenarnya untuk mengubah perilaku individu yang lain ya, yang berkomunikasi. Jadi antara A dengan B. Ya, itu dari sisi psikolog. Jadi kemudian kita bisa mengirimkan rangsangan. Oleh karena itu seorang psikolog punya kemampuan untuk bisa membaca, untuk bisa menurunkan emosi dari eh, apa namanya sender ya. Orang yang menerima komunikasi untuk kemudian diberi nasihat, disembuhkan dari beberapa stres, trauma dan sebagainya. Jadi dengan komunikasi yang bagus banyak hal yang kemudian kita bisa bangun. Bahkan orang-orang yang kemudian perlu seorang pendamping itu kemudian bisa disembuhkan dengan bahasa dan tutur kata sebagai seorang komunikator yang baik. Ya, kalau anak tidak bisa dinasihati orang tua, biasanya guru bisa. Dia lebih percaya guru, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau dari bapaknya dia nggak pernah mau mendengar, ya dari ibunya atau sebaliknya. Tergantung dari respon anak terhadap kedua orang tuanya. Ya, kalau dari tetangganya nggak mau, Pak RT-nya dia mau dengar sehingga bisa damai dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dan berbeda dalam tipe komunikasinya. Nah, tipe komunikasi ini yang tadi saya sebutkan paling tidak ada 5. Nah, jadi yang kemudian menjembatani seseorang yang kemudian berkomunikasi menyampaikan isi atau konteks dari pembicaraan itu kemudian bisa betul. Yang pertama adalah interpersonal communication atau antar pribadi. Jadi antar pribadi dengan orang lain yang sudah kita kenal, kalau kita bicara selevel itu ya, biasanya pesannya masuk itu yang disebut dengan interpersonal. Sedangkan yang intrapersonal communication tadi inter ini intra komunikasi yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri ya. Kemudian dia bicara untuk merenungi ya, menilai ya, kemudian untuk mengevaluasi apa yang kemudian sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Nah, komunikasi dengan diri sendiri itu disebut dengan intrapersonal communication. Dan itu sering dilakukan gitu ya. Dan punya hal yang berdampak positif. Kemudian group communication ya, komunikasi antar kelompok. Jadi antar kelompok satu dengan kelompok yang lain itu group communication. Itu juga bisa dilakukan termasuk tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat mass communication ya, komunikasi dengan penyebaran pesan ke banyak orang. Ya, kalau kita melakukan orasi ya dari seseorang ya dari seorang source sumber ya kemudian ke seorang komunikator ke sendernya, ke penerima komunikasi. Itu disebut dengan mass communication. Pesan ke banyak orang. Kalau antar kelompok disebut dengan group communication. Kemudian tipe yang terakhir adalah verbal non-verbal communication. Ya, ada yang dilakukan secara lisan, tulisan ya. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan cara intonasi. Dia menyampaikan pesan, dia marah, intonasinya tinggi. Dia menyampaikan pesan bahwa dia senang dengan intonasi yang lembut, intonasi yang baik, ya. Intonasi yang enak didengar, yang membahagiakan seseorang seperti itu. Kemudian bisa ditunjukkan juga komunikasi dengan ekspresi, ya. Ekspresi kalau dia ngambek, marah, menangis, ya. Dia sedih, dia marah, ya naik, kemudian alisnya sebagainya itu juga ekspresi. Kemudian gerak, ya gerak tubuh, ya, itu juga bisa dilakukan. Nah, itu yang verbal non-verbal communication. Jadi yang interpersonal, antar pribadi, intrapersonal dengan dirinya sendiri, grup communication antar kelompok, ya, kemudian mass communication dari seseorang ke banyak orang, ya, kemudian tadi verbal non-verbal, tulis, lisan, kemudian tulisan, lisan, kemudian juga bisa dengan intonasi, ekspresi atau gerak tubuh, mimik, ya bisa. Nah, yang interpersonal communication yang tadi itu secara tidak langsung itu yang tadi sampaikan. Kalau kemudian komunikasinya dilakukan antar pribadi, jadi face to face gitu ya, saling kenal,
Itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Ini yang banyak dilakukan dan biasanya eh, kalau ini dilakukan karena apa namanya selevel ya, biasanya komunikasinya berjalan dengan bagus ya. Yang penting di dalam komunikasi ini orang-orang memandang satu sama lain itu sebagai individu yang unik ya, bukan sebagai orang yang sekadar bertindak berdasarkan situasi sosial atau kontekstual. Ya, yang lain tadi sudah saya sampaikan, Bang. Nah, ini ada model komunikasi yang disampaikan oleh Berlu. Ya, disebut model komunikasi Berlus. Ya, dia menyampaikan ada 4 elemen yang penting di dalam model komunikasi. Yang pertama, source ya, sumber pesannya itu ya, disampaikan oleh siapa ya. Kemudian message pesannya ya atau isi konteksnya. Kemudian channel itu menggunakan media apa ya. Biasa berkait dengan panca indera. Channel itu. Kemudian receiver itu sender atau penerima sama penerima pesan atau receiver. Nah, di SMCR ini kemudian ada banyak hal. Misalnya untuk sumber komunikasinya. Nah, sumber komunikasi itu kan bisa berasal dari komunikatornya itu ragam dari individu, dari kelompok dan sebagainya. Tetapi di dalam search itu dia harus mempunyai keterampilan. Ya, jadi dia harus punya kemampuan, yaitu komunikasi skill. Skill komunikasi, attitude-nya harus bagus. Nulis pengetahuannya harus cukup tuh. Banyak belajar, banyak ilmu, akan semakin bagus. Kemudian ada sistem sosial, dia harus tahu tuh bicara di sistem sosial yang apa, anak muda, orang tua dan sebagainya. Dia harus punya kemampuan itu. Yang mana kultur atau budaya. Ya. Tidak mungkin kita bicara di budaya yang satu dengan yang lain tuh dengan cara komunikasi yang sama. Ya, anak-anak dia lebih senang menggunakan model-model yang kemudian diselingi dengan contoh-contoh yang membuat dia senang, gitu ya. Orang tua harus kita bicaranya harus bijak dan sebagainya. Ya. Kemudian dari message atau isi pesan. Ya. Isi pesan itu di dalam elemen yang kedua ini itu isinya di dalam pesan itu banyak hal terkait dengan konten atau isinya. Isinya harus sesuai itu verbal non verbal nanti kita lihat seperti apa. Nah, kemudian treatment bagaimana kita memperlakukan ya perlakukan pesan itu ya verbal apakah non verbal ya. Kemudian cara memperlakukan apa namanya pesan itu sampai ke receivernya juga akan berbeda ya. Itu juga harus kita bisa treatment itu di treatment ini bisa kita perlakukan dengan hal yang sesuai yang tepat. Nah, strukturnya harus kuat sehingga pesan itu bisa sampai. Kemudian kita harus mengkode ya. Kode dengan apakah verbal atau non verbal tadi ya. Itu di kodenya itu. Isinya harus juga bagus ya, kontennya kuat sehingga kemudian bisa sampai. Gitu ya. Kemudian di channel ini dilakukan dengan melalui media apa. Jadi misalnya kalau seeing ya, kita melihat itu biasanya kalau kemudian eh, kita eh, ingin melihat dari pesan yang disampaikan melalui teks ya, tulisan. Itu kita bisa melihat. Melalui gerak kita bisa melihat. Ya. Kalau mendengar itu berarti dari kita ingin mengetahui dari pesan yang dilakukan melalui proses percakapan. Ya. Touching melihat, oh berarti kita, touching menyentuh berarti kita bisa melihat pesan yang disampaikan dengan model-model yang bisa kita sentuh. Apa itu? Ya. Oh dari huruf braille atau kemudian pesannya itu berupa pesan yang harus kita lihat gitu ya dengan meraba ya. Oh kita tahu. Smelling dengan membaui. Ya, baui itu dengan pesan-pesan yang terkait dengan bagaimana kita melakukan pemahaman dengan membaui ya. Kemudian testing dengan merasakan. Jadi pesan-pesan yang terkait dengan hal yang terkait dengan kedua elemen itu kemudian kita bisa lakukan. Ya, paling sering adalah mendengar ya, hearing, kemudian seeing ya. Kalau misalnya orang berbicara, bercakap, kemudian pesan yang dari bacaan itu kemudian kita baca ya. Itu medianya yang ingin kita lihat dan itu terkait dengan semua panca indera kita. Kemudian receiver penerimanya itu juga sama dengan source ya, dengan komunikatornya, sumber pesannya. Ya, siapa yang memberikan ya seorang komunikator itu dia juga harus punya kemampuan ya.
komunikasi, skill komunikasi, attitude, knowledge, social system, culture sama. Jadi kemudian seimbang. Nah, seimbang apa yang disampaikan diinterpretasi dengan receiver itu dengan cara dan apa kemampuan yang atau interpretasi yang tepat seperti itu. Ya, jadi ini 4 elemen dari model komunikasi yang kemudian dikembangkan oleh Berlo. Ya, merupakan framework dari 4 elemen yang kemudian digunakan di dalam model komunikasi dan ini dianggap yang paling eh, bukan paling bagus ya, yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Ya, dianggap paling simpel dan kemudian jelas. Nah, apa pentingnya komunikasi internal? Nah, mengapa organisasi cerdas ya, saya lembaga dan lain sebagainya itu menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal ini? Karena komunikasi itu menjadi penting termasuk komunikasi yang kita anggap bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan informal. Jadi diskusi informal dan sebagainya itu bagus. Jadi kemudian pesan itu tersampaikan di perusahaan-perusahaan diskusi informal gitu ya itu banyak dilakukan supaya kemudian agenda yang ingin dicapai visi misinya tercapai. Tidak harus kemudian seorang sos atau komunikator itu turun karena tidak semua orang bisa menerima dengan perbedaan status, perbedaan level gitu ya. Adanya rasa takut, tegang, kemudian tidak bisa uh, pesan itu tersampaikan dengan bagus. Oleh karena itu, ini penting di perusahaan juga sangat penting. Ya, kalau kemudian orang didikte dengan staf yang kemudian posisinya lebih tinggi tapi kurang informatif, itu kemudian juga pesannya tidak sampai. Jadi diskusi penting termasuk komunikasi penting termasuk yang bisa dilakukan dengan diskusi-diskusi yang sifatnya informal. Banyak hal sukses ya, banyak hal sukses terjadi karena informasi atau diskusi yang dilakukan secara informal. Nah, komunikasi yang efektif melibatkan pesan atau message yang dikirim dan diterima. Elemen yang terlibat di dalam pengiriman pesan perlu melakukan rumusan pesan nah, yang ingin dikomunikasikan di dalam pesan untuk disampaikan ke sender atau receiver tadi penerima. Dengan demikian kemudian karena harus melibatkan dan merumuskan pesan sehingga bisa sampai ke receiver atau penerimanya ya atau sendernya, kita harus mempertimbangkan juga hambatan yang terjadi. Hambatan yang bisa membuat informasi itu menjadi bias, tidak sampai dengan bagus. Jadi kemudian yang terkait dengan perbedaan pengalaman, penggunaan istilah, perasaan terhadap subjek atau penonton, ya, hambatan atau kebisingan eksternal, itu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan metode yang tepat di dalam komunikasi yang dilakukan. Yang terakhir adalah mengkodekan pesan ya, yang verbal, pada dilakukan secara lisan, ya, kemudian dari tulisan atau memang harus dengan ditambah dengan ekspresi, intonasi, ya, kemudian gerak tubuh dan sebagainya supaya kemudian kodenya pas itu untuk kemudian tersampaikan apa yang harus di apa yang harus diperkuat gitu ya, apa yang harus di highlight gitu untuk kemudian disampaikan apakah perlu yang verbal atau non verbal ya, atau dua-duanya. Kemudian cara berkomunikasi ini ada 3 ya paling tidak cara berkomunikasi tadi kan eh, model komunikasi ada yang tadi tipe komunikasi sekarang cara komunikasi. Nah, di dalam orang berkomunikasi itu cara yang berbeda. Ada yang orang yang dominan, ada juga yang hanya menerima saja. Nah, ada juga yang enak itu dilakukan dengan baik sehingga kemudian informasi bisa apa tersampaikan dengan bagus, orang bisa berdiskusi ya, dan kemudian eh, akan berhasil komunikasinya. Cara komunikasi yang pertama itu cara komunikasi dengan perilaku agresif. Ini yang tidak bagus ya. Jadi cara komunikasinya kemudian dominan, menyerang, menghina ya, merendahkan seseorang itu perilaku agresif. Model-model yang seperti ini tidak disukai, ya, tidak disukai. Kemudian yang kedua perilaku asertif. Ini yang bagus. Jadi cara komunikasi berbasis perilaku asertif ini bagus, kejujuran, kemudian ada keterbukaan, pikiran dan perasaan. Mereka menghargai, ada empati terhadap seseorang yang akan disampaikan pesannya. Pesan komunikasi yang penting itu kemudian
dilakukan dengan cara yang baik. Ya. Dia menghormati orang lain. Jadi model-model seperti ini itu sebuah perilaku asertif. Ya, ada kejujuran di dalam pesan, ada keterbukaan pikiran dan perasaan dalam menyampaikan pesan. Jadi tidak ada arogansi, ya. Tidak ada perilaku agresif. Kemudian yang ketiga, perilaku cara komunikasi dengan perilaku tunduk atau submisif. Ini yang agak menutun ya, karena kemudian tidak terjadi diskusi, diskusifnya dangkal. Jadi dia hanya menerima dan menyerah. Biasanya dengan perbedaan status, perbedaan strata pendidikan, perbedaan kekuasaan, perbedaan banyak hal yang membuat perbedaan di masyarakat itu dari sisi banyak hal itu kemudian menyebabkan penerima, penerima atau receiver itu kemudian tidak bisa menyampaikan banyak hal, ya. Tidak imbang komunikasinya dengan komunikator atau source-nya. Ya. Yaitu perilaku tunduk atau submisif. Dia hanya menerima saja dan kemudian hanya menyerah. Jadi tiga ya, perilaku agresif, kemudian perilaku asertif, dan tunduk atau submisif. Mana yang baik dan pantas di dalam berhubungan dengan orang itu kemudian orang akan mempersepsikan sendiri-sendiri. Tetapi secara umum yang nomor dua itu yang kemudian bisa imbang ya. Jadi ada bargaining position, posisinya itu sama-sama bagus, itu sama-sama bisa equal itu sama gitu ya, dan komunikasinya bagus, pesannya sampai. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk SAP kedua kita terkait dengan pengenalan atau jendela jawari terkait dengan tahapan pesan disampaikan di dalam komunikasi dan dapat merepresentasi ya apa yang kemudian kita ketahui tentang diri kita dan orang lain ketahui tentang diri kita dan sebaliknya. Ya, dengan demikian kemudian kita bisa tahu apa kelemahan kita dan apa yang harus kita buat dengan model jendela johari ini untuk menjadi manusia yang lebih mulia dan di dalam komunikasi pesannya itu kemudian bisa sampai ya dengan beberapa hal terkait dengan tipe komunikasi, kemudian model komunikasi ya, dan terakhir tadi cara komunikasi ya. Mudah-mudahan ilmunya dapat diterima Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.